Saya lama menjadi pelaut dan memulai karir saya dari level yang paling rendah. Saya mulai dari bawahan, dari klasik, kemudian sekolah, MPT naik sampai MPB 1. Alhamdulillah bisa menjadi nahoda kurang lebih 30 tahun, Pak. Keterkaitan kita dengan teman-teman sekapal dan juga keluarga yang teman-teman tinggalkan di rumah. Sehingga jika terjadi sesuatu dengan kami di atas kapal, ini akan berimbas sampai kepada keluarganya. Sehingga siapa yang akan menggantikannya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Karena ya kami masyarakat kecil di atas kapalnya, sehingga tidak pernah kami itu berpikir bahwa Anda orang mana, Anda agamanya apa, enggak. Kita berada di satu perahu yang sama, mungkin dua ini saja, saudara seiman atau saudara sesama kemanusiaan. Sepanjang karir saya itu lama saya di kapal tanker, Pak. Kapal by product, juga di chemical tanker. Di sini bahan kimia yang cukup berbahaya yang kami angkut itu karena ada bahaya kebakaran, flammability, ada keracunan, toksik, juga reactivity, sehingga butuh kehati-hatian dan kecermatan dalam menangani muatan. Dari spesifik kargo itu sendiri bisa juga ancaman dari eksternal. Misalnya ketika kita melewati Somalia, itu kan eksternal, Pak. Atau laut-laut di utaranya Kalimantan itu, di sana sering terjadi pembajakan, itu eksternal, ya, ancaman eksternal. Bisa juga ada kemungkinan yang terpapar oleh ideologi radikalisme ini. Ada kemungkinan juga. Kami juga dalam berinteraksi dengan sesama ini, ya harus waspada juga, Pak. Karena kalau terjadi apa-apa dengan kapal ini kan ya berarti semuanya tenggelam. Ya, sementara dia sudah punya pandangan hidup yang berbeda, gitu. Dari sisi ideologi itu juga kita perlu menambah wawasan kita dengan kita berkomunikasi, terutama dengan para kiai, dengan ustadz, bagaimana menata hati kami yang ada di kapal ini perlu, ya, karena sebagai pelaut kami hanya punya satu, Pak, dan nggak bisa digantikan oleh yang lain itu. Tuhan adalah teman perjalanan kami, sekaligus Tuhan juga yang menjaga keluarga kami yang di rumah. Nah, untuk mencapai ini kami butuh wejangan, panduan dari Romo Kiai, kan itu. Kita nggak bisa mencari-cari sendiri. Iya, di laut kami hanya punya satu, Tuhan, ya, yang kami titip keluarga yang di rumah dan juga menemani kami dalam perjalanan ini, gitu. Tidak ada yang bisa menggabungkan keduanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Jadi inilah pegangan kita, meskipun seseorang tidak percaya Tuhan, ketika dia dalam keadaan bahaya, keadaan ketidakmampuan, dia akan mencari sebagai fitrahnya. Fitrahnya itu dia akan mencari. Ketika badai, gelombang dahsyat, tidak ada yang dicari yang lain.